Bismillahirrahmanirrahim. Masih menceritakan tentang sahabat Rasulullah dari Persia yang bukan bangsa Arab, dari Ajam, suku Ajam, yakni Salman Al-Farisi. Salman telah mencapai kedudukan yang tinggi dan terhormat di hati seluruh sahabat Rasulullah. Pada masa kekhalifahan Umar misalnya, Salman datang berkunjung ke Madinah, maka Umar pun melakukan penyambutan yang sebelumnya belum pernah ia lakukan kepada siapapun selain Salman. Ketika itu Umar mengumpulkan para sahabatnya, kemudian berkata, "Marilah kita keluar untuk menyambut Salman." Umar lalu keluar bersama para sahabat untuk menyambut Salman di gerbang Madinah. Sejak bertemu dengan Rasulullah, seperti yang diceritakan tempo hari di episode kemarin, Salman hidup bersama beliau sebagai muslim yang merdeka, sebagai pejuang dan ahli ibadah. Selanjutnya, Salman hidup bersama Khalifah Rasulullah, yakni Abu Bakar As-Siddiq, lalu Amirul Mukminin Umar bin Khattab, hingga masa Khalifah Utsman. Umurnya sangat panjang sekali. Pada kekhalifahan Utsman inilah ia kembali menghadap Tuhannya. Jadi wafat pada masa Khalifah Utsman. Pada sebagian besar tahun-tahun kejayaan umat Islam, panji-panji Islam terus memenuhi cakrawala. Terus berkembang Islam ini. Harta benda yang tidak sedikit jumlahnya pun dibawa ke Madinah, baik sebagai fa'i maupun jizyah. Nah, ini urusan fa'i dengan jizyah nanti kita bahas ya. Apa itu fa'i dan apa itu jizyah? Karena pembahasan fa'i dan jizyah cukup menyita waktu. Cuman sebagai gambaran umum globalnya bahwa fa'i dan jizyah itu adalah sebuah istilah yang merujuk kepada harta rampasan atau harta pemasukan kepada Islam untuk mengelola kepemerintahan. Tujuannya semacam itu aja. Selanjutnya balik lagi ke cerita Salman. Jadi pada masa itu Salman dipercaya sama Umar bin Khattab untuk menduduki sebuah jabatan. Ia diangkat sebagai wali di Madinah. Wali itu setingkat gubernur kalau zaman sekarang. Hisam bin Hisan meriwayatkan dari Al-Hasan, gaji Salman adalah 5.000 dirham per tahun. Kita hitung nanti berapa 5.000 dirham itu. Tetapi ia berpidato di hadapan sekitar 30.000 orang dengan mengenakan selendang yang separuhnya untuk alas duduk dan separuhnya lagi dipakai menutupi tubuhnya. Setiap kali ia menerima gaji, maka ia membagi-bagikannya hingga habis. Untuk makan, ia mengandalkan hasil keringatnya. Mengapa ia lakukan semua itu dan lebih memilih bersikap zuhud dari dunia? Padahal Salman adalah seorang keturunan Persia yang biasa dalam kemewahan dan kemajuan zaman. Marilah kita korek apa jawaban yang bisa kita petik saat ia menjelang ajal dan ruhnya yang mulia itu mulai dipanggil oleh Yang Maha Tinggi dan Maha Penyayang. Saat datang Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menjenguk Salman, Salman menangis. Sa'ad pun bertanya, "Mengapa engkau menangis sementara Rasulullah telah wafat dalam keadaan ridho padamu?" Salman menjawab, "Demi Allah, aku menangis bukanlah karena takut pada maut, tetapi ataupun aku mau berambisi pada kemewahan dunia, melainkan karena Rasulullah SAW telah berpesan kepada kita, hendaklah bagianmu dari kekayaan dunia
adalah seperti bekal seorang pengendara yang mau bepergian. Namun kini aku dikelilingi harta begini banyak. Jadi maksudnya pesan Rasulullah kepadanya dan kepada para sahabat, hendaklah mereka tidak membiarkan dunia menguasai mereka dan tidak mengambil dunia kecuali sekedar bekal seorang pengendara. Jadi betapa juhudnya Salman dan betapa mencintainya kepada Rasulullah sehingga pesannya itu melekat dalam tindak tanduk serta menjadi dijiwai lah, dimaknai, hidupnya dipenuhi dengan pesan Rasulullah. Begitulah para sahabat yang mulia mengaplikasikan ajaran dan syariat yang telah ditetapkan oleh Rasulnya. Yang sebetulnya Salman pernah menolak jabatan itu, tapi karena desakan dari berbagai pihak, terutama dari khalifah, maka jabatan itu ia terima dengan syarat dia tidak mengambil sedikit pun gajinya gitu. Padahal tunjangan yang diperoleh dari negara itu diperkirakan sejarah mencatat sampai 4.000 sampai 6.000 dirham per tahun. Namun semuanya itu Salman bagi-bagikan hingga habis, dan ia tidak mau sedikit pun mengambil meskipun hanya 1 dirham. Ia berkata, aku akan membeli daun kurma dengan 1 dirham, lalu aku anyam dan kujual seharga 3 dirham. 1 dirham ku ambil sebagai modal untuk membeli daun kurma selanjutnya. 1 dirhamnya lagi untuk nafkah keluargaku, dan 1 dirham sisanya akan aku sedekahkan. Andai pun Umar melarangku untuk melakukan hal itu, sungguh aku tidak akan berhenti. Bayangin. Diceritakan satu hari Salman sedang berjalan-jalan menyusuri jalanan di kota Madinah. Ia bertemu dengan seorang asing yang baru datang dari negeri Syam. Mereka itu membawa sepikul buah tin dan kurma. Barang bawaan itu rupanya sangat berat bagi dia sehingga membuatnya merasa payah, kelelahan gitu. Jadi keteterlah untuk membawa itu. Begitu melihat Salman yang tampak seperti orang biasa, bukan seorang wali atau gubernur, kelihatan dari golongan miskin, lelaki Syam itu tidak ragu-ragu, segera berpikir hendak meminta bantuannya gitu kan, untuk membawakan barang bawaannya dengan imbalan upah yang ia peroleh atas jerih payahnya. Jadi tukang pikul. Tak disangka lelaki Syam itu memanggil Salman. Salman pun segera mendekat. Lalu laki itu pun berkata, bawakan ini untukku, gitu kan. Jadi bahasanya, bawakanlah ini untukku, gitu. Salman segera memikul barang yang dimaksud, lalu mereka berjalan bersama-sama. Di dalam perjalanan mereka bertemu dengan satu rombongan orang lah. Salman mengucapkan salam kepada mereka. Mereka pun menjawab salam sambil berdiri. Semoga keselamatan juga berlimpah kepada Tuan Wali. Ngedengar Tuan Wali setingkat gubernur kan. Semoga keselamatan juga berlimpah kepada Tuan Wali. Itu menjadi pertanyaan besar. Siapakah wali yang mereka maksud? Kata lelaki dari Syam tadi. Dan yang paling membuat heran, banyak orang yang menghambur serta mendekat kepada Salman untuk membawakan barang sambil berkata, biarkanlah kami yang membawanya, wahai Tuan Wali. Sekarang lelaki Syam itu pun sadar bahwa kulinya itu tiada lain adalah Salman Al-Farisi, wali dari kota Madinah. Orang Syam pun merasa menyesal dan mohon maaf, tapi Salman menggeleng, tidak, katanya. Sebelum sampai ke rumahmu, ujar Salman. Jadi jangan minta maaf dulu, nanti di sana sudah sampai di rumahnya. Bayangin,
sebuah adegan yang mungkin adegan ini kalau diangkat ke sebuah cerita sangat panjang. Selanjutnya, pada satu hari masih berkaitan dengan Salman pernah ditanya, apa yang membuatmu bahwa kamu itu tidak menyukai jabatan? Inilah pesan Salman bagi kita. Salman menjawab, sungguh bahwa yang namanya jabatan itu karena manis sewaktu memegangnya. Jadi jabatan itu manis waktu dipegang dan pahit ketika melepaskannya. Seorang sahabat pernah menemui Salman di dalam rumahnya. Sahabat itu pun terkejut saat melihat Salman sedang membuat adonan. "Kemanakah pembantumu?" tanya sahabat. Salman menjawab, "Kami telah menyuruhnya untuk suatu keperluan. Karena itu kami tidak ingin memberinya dua pekerjaan sekaligus." Dua tuh sifat Salman. Tidak mau merepotkan walaupun kepada karyawannya. Dinukil di sejarah, kita sekarang memasuki bagaimana sederhananya Salman dalam membangun rumah. Kita tengok rumahnya. Ketika hendak membuat bangunan, ya kalau kita bayangin bangunan mewah seorang gubernur, tapi tidak bagi Salman. Salman bertanya kepada tukangnya, "Model rumah seperti apakah yang hendak engkau bangun? Model rumah yang bagaimanakah yang engkau akan dirikan?" gitu kan. Maka tukang bangunan itu adalah seorang yang cerdas dan bijaksana. Ia sangat memahami kesederhanaan Salman dan sifatnya yang juhud terhadap kemewahan dunia. Ia pun menjawab, si tukang bangunan itu menjawab, "Jangan khawatir Tuan, rumah itu hanyalah berupa bangunan yang bisa engkau gunakan untuk bernaung jika kepanasan ketika panas dan tempat berteduh ketika hujan. Jika engkau berdiri di dalamnya, kepalamu akan sampai pada langit-langitnya, dan jika engkau berbaring, kakimu akan membentur dinding-dindingnya." Salman tersenyum, "Benar, buatlah yang seperti itu," jawab Salman. Singkat kata, tak ada satupun kesenangan kemewahan dalam dunia ini yang sangat digemari, digandrungi, yang sangat menarik hati buat Salman. Tidak sedikit pun. Kecuali suatu barang yang ia anggap penting sehingga ia percayakan kepada istrinya untuk disimpannya secara rahasia di satu tempat yang aman dan tersembunyi. Dan ketika beliau sakit yang berujung pada ajalnya di akhir-akhir hidupnya, yakni pada pagi hari kewafatannya, Salman memanggil istrinya dan berkata, "Wahai istriku, bawalah kemari benda yang dulu pernah aku titipkan kepadamu dan engkau sembunyikan itu." Ternyata benda itu berupa seikat kesturi yang ia peroleh dahulu sewaktu menaklukkan Jalwa. Kasturi itu sengaja ia simpan dan persiapkan untuk menjadi wangi-wangian pada hari kepergiannya. Ia lalu meminta kepada istrinya untuk dibawakan segelas air. Selanjutnya Salman mencampurkan bubuk kasturi itu ke dalam gelas dan mengaduknya dengan tangannya sendiri, lalu berkata kepada istrinya, "Percikanlah air itu ke sekelilingku, karena saat ini telah datang kepadaku makhluk Allah yang tidak suka makan makanan, tetapi menyukai wangi-wangian." Ketika sang istri telah selesai melaksanakan perintahnya, Salman berkata, "Tutuplah pintu dan turunlah kamu." Istrinya pun segera menuruti perintahnya. Beberapa saat kemudian istrinya kembali naik. Ternyata ruh Salman yang penuh berkah itu telah meninggalkan jasad dan dunia. Salman telah berpulang ke rahmatullah, terbang dengan sayap-sayap kerinduan untuk menemui sang kekasih, sebagaimana janjinya bertemu kembali dengan Rasulullah Muhammad SAW.